Shalom Lifehouse Family, apa kabar saudara? Mari siapkan hatimu, siapkan catatan, siapkan Alkitab. Kita ambil 30 menit ke depan nih untuk kita bisa betul-betul teduh dalam hadirat Tuhan, menangkap semua pesan yang Tuhan hendak sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami nantikan isi hatimu, impartasimu dilepaskan di tengah-tengah kami. Bapa, kami mau buka hati kami mau menyerap firman-Mu. Kami mau seperti anak kecil yang haus akan air susu yang murni. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, terangi pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, mari kita sambut Pastor Elia Makaraum. Please welcome. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua, rekan-rekan di Lifehouse. Meskipun masih dalam suasana yang terbatas lewat online, tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati dan melawat hidup kita. Buka hati saudara buat beberapa menit ke depan ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Wigan yang sudah memberi kepercayaan dan kehormatan untuk bisa sharing sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam bulan ini tentunya kita banyak membahas tentang salib, tentang kebangkitan. Dan dalam kesempatan saat ini saya ingin sharing tentang penghalang daripada mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati, tetapi Dia juga Tuhan yang bangkit. Dan kuasa kebangkitannya itulah yang harus kita alami terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, mari sama-sama kita lihat bagian daripada firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Dia berkata begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lewat bagian firman Tuhan ini saya menemukan apa sih yang menjadi kunci, apa yang menjadi rahasia daripada kita mengalami revival. Bagaimana hidup kita, kekesan kita bisa mengalami kebangunan rohani, bisa mengalami revival terus menerus. Kita tidak kehilangan panggilan kita tidak kehilangan gairah, rasa haus, kelaparan kita kepada Tuhan. Kita tidak kehilangan pengaruh-pengaruh dalam kekesan kita. Apa yang membuat kita senantiasa menyala dan berkobar-kobar buat Tuhan? Apa yang membuat kita bisa terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Paulus? Ternyata kunci dan rahasianya adalah bahwa Paulus mengatakan di ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saya ulang sekali lagi, inilah yang menjadi kunci, ternyata rahasia mengapa kehidupan Paulus menjadi sebuah kehidupan yang powerful, menjadi kehidupan yang luar biasa. Hidupnya telah memberi pengaruh, impact yang sangat luar biasa. Bahkan kalau saudara mempelajari kehidupan Paulus, kita akan menemukan begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan melalui kehidupan seorang yang bernama Paulus. Nah, rahasianya ternyata adalah dalam kehidupan Paulus, teriakannya bukan
yang lain, kerinduannya bukan yang lain, keinginannya bukan yang lain. Satu-satunya keinginan yang Paulus pupuk dalam kehidupannya, yang Paulus terus kembangkan dalam kehidupannya adalah kerinduan dan keinginan untuk mengenal Kristus, mengenal Tuhan, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, itu yang dikatakan Paulus. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau masa kini, ditulis bahwa satu-satunya yang kuinginkan dalam kehidupan, satu-satunya yang kuingini dalam kehidupan. Paulus mungkin dalam kehidupannya banyak sekali keinginan, tapi dia menaklukkan semua keinginan yang lain dalam kehidupannya. Lalu kemudian dia memfokuskan keinginannya, dia memfokuskan obsesi-obsesi dalam kehidupannya. Dan ternyata keinginan terbesarnya, kerinduan terbesarnya, obsesi terbesarnya bukan supaya namanya terkenal, bukan sekedar supaya namanya dicatat dalam sejarah menjadi seorang penulis Alkitab, penulis kitab-kitab dalam Alkitab yang luar biasa. Tapi ternyata obsesi terbesar daripada Rasul Paulus, kerinduan terbesar daripada Rasul Paulus adalah supaya dia mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya. Biarlah kerinduan Paulus menjadi kerinduan kita. Teriakan Paulus ini menjadi teriakan kita supaya sama seperti Paulus terus mengalami revival dalam kehidupannya. Paulus terus menyala-nyala dan berkobar-kobar buat Tuhan. Demikianlah kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Saya berdoa lewat kesempatan ini supaya saudara dan saya terus mengalami apa yang disebut dengan kuasa kebangkitannya. Nah saudara, dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, Paulus menjabarkan ada begitu banyak kebanggaan-kebanggaan lahiriah yang dia miliki sebenarnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-5, Paulus katakan bahwa dia disunat pada hari ke-8. Itu menunjukkan bahwa Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa dia itu benar-benar orang Israel yang menuruti semua aturan. Karena orang Israel itu kalau dia orang Israel yang benar, dia harus menyunat anaknya di usia 8 hari. Nah Paulus mengalami itu waktu dia masih bernama Saulus tentunya ya. Dia katanya dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu dianggap sebagai salah satu suku yang elit di kalangan Yahudi. Mengapa? Karena faktor sejarah. Kalau kita belajar sejarah kita tahu bahwa kerajaan Israel pernah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara memisahkan diri, 10 suku memisahkan diri waktu itu di bawah pemimpin yang bernama Yerobeam, memisahkan diri dan membangun sebuah kerajaan sendiri. Sementara yang tersisa adalah suku Yehuda. Itu sebabnya kerajaan ini disebut dengan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Tapi bukan hanya suku Yehuda, ada satu suku yang tetap setia kepada suku Yehuda, yaitu suku Benyamin. Jadi kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda itu terdiri dari dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ketika waktu berjalan, sejarah Israel juga berjalan. Itu sebabnya suku Benyamin dianggap menjadi sebagai salah satu suku elit dalam kalangan Yahudi, karena dianggap suku yang setia kepada kerajaan Yehuda pada saat itu. Jadi Paulus ingin katakan bahwa saya ini bukan sembarang orang Israel. Saya ini dari suku Benyamin, suku yang elit, suku yang terhormat dalam tradisi Yahudi. Lalu kemudian Paulus berkata, ia orang Ibrani asli. Orang Ibrani asli itu artinya bahwa Paulus bukan campuran. Paulus tulen, orang Ibrani tulen, orang Israel tulen. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku seorang Farisi. Orang Farisi atau kelompok Farisi terkenal sebagai kelompok yang radikal untuk membela dan mempertahankan tata cara Yahudi, hukum-hukum Taurat yang berlaku pada orang-orang Yahudi. Bahkan di ayat yang ke-6 Paulus katakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi saudara bisa bayangkan, dia kasih tahu kepada kita semua bahwa dia bukan sekedar orang Farisi. Dia bukan sekedar orang yang ada di dalam kelompok elit yang membela dan selalu berada di garis terdepan untuk
menghalau semua bangsa, semua ajaran, semua mazhab yang coba menyerang hukum Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi. Nah, dia katakan bahwa tentang kegiatan aku ini penganiaya jemaat, bahkan dia berdiri di garis terdepan untuk melawan orang-orang yang mau menghancurkan dan menyerang ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi Yahudi pada saat itu. Jadi dia seorang aktivis katanya, dia seorang pemimpin yang luar biasa. Dalam mentaati hukum Taurat katanya dia tidak bercacat, seorang yang sangat radikal sekali. Itu sebabnya dalam catatan beberapa literatur dikatakan Paulus atau yang namanya Saulus sebelumnya, bahwa Saulus ini kemudian bisa menembus barisan elit daripada kalangan Yahudi yang terkenal, yaitu Sanhedrin. Ini kelompok yang sangat elit dan dalam usia yang masih sangat muda dia bisa menembus masuk di kalangan elit daripada bangsa Yahudi. Jadi secara lahiriah Paulus punya pencapaian, punya prestasi, punya kebanggaan lahiriah yang dapat dia tonjolkan, dia banggakan. Tapi ayat yang ketujuh dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus ingin beritahu bahwa sekarang ini setelah dia ada di dalam Yesus, bahwa dia punya sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih berharga. Nah, itu yang membuat Paulus sadar bahwa kalau dia ada di dalam Kristus hari ini, maka kerinduan terbesarnya, teriakan terbesarnya, obsesi terbesarnya adalah bukan sekedar mencapai prestasi, tetapi bahwa dia bisa mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya. Di ayat yang ke-10 dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, saya berhenti di sini. Saya tidak akan membahas tentang mengenal Tuhan. Tapi yang saya mau bahas kepada saudara dalam kesempatan kali ini adalah teriakan Paulus. Kerinduan terbesar dari Paulus, obsesi terbesar dari Paulus, yang dia katakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kita sama-sama tahu tentunya kata mengenal di situ dipakai kata ginosko. Kata ginosko itu kan punya pengertian bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengerti. Tetapi kata ginosko itu punya arti mengerti, tahu karena mengalaminya. Jadi ini yang Paulus rindukan. Inilah kerinduan terbesar daripada kekristenan Paulus. Dalam kekristenannya yang dia teriakan, obsesi dan kerinduan terbesarnya adalah supaya dia terus mengalami kuasa kebangkitan daripada Yesus. Kuasa kebangkitan yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, itulah yang dia rindukan terjadi dan terus menerus dia alami dalam kehidupan. Itu ternyata adalah kunci dan rahasia kenapa Paulus mengalami revival terus menerus dalam kehidupannya. Kenapa Paulus menjadi orang yang terus bergairah, menjadi orang yang terus berkobar-kobar sekalipun dia harus mengalami banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Dia dicemooh, dia difitnah, mungkin dia didiskreditkan, tapi itu tidak pernah menghalangi Paulus untuk berkarya dan memberi dampak luar biasa buat kerajaan Allah. Kuncinya adalah karena Paulus adalah seorang yang terus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini saya berdoa buat saudara, supaya saudara juga disengat dengan kuasa yang sama. Saudara disengat oleh kuasa kebangkitan yang sama yang pernah menyengat Paulus sehingga membuat dia terus mengalami revival. Nah, kata kuasa di sini saudaraku dipakai kata dunamis. Tidak dipakai kata exousia. Kita sama-sama mengerti bahwa dalam perjanjian baru, teks perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani atau teks perjanjian baru ada beberapa kata yang dipakai untuk menjelaskan kata kuasa. Kalau saudara mempelajari Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, saudara akan menemukan kata kuasa di situ. Ayatnya berkata begini, tetapi setiap orang yang menerima dia, menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kata kuasa dalam Yohanes 1 ayat 12 itu tidak dipakai kata dunamis, tetapi dipakai kata exousia. Nah, apa artinya exousia? Exousia artinya authority, otoritas. Berarti Yohanes 1 ayat 12
ingin memberitahu kepada kita bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita diberi otoritas, kita diberi kuasa, kita diberi eksosia untuk kita menjadi anak-anak Allah. Nah, makanya kata yang digunakan di situ eksosia, bukan dunamis. Tapi dalam ayat ini, ayat yang ke-10, tidak dipakai kata eksosia, yang ku kehendaki. Teriakan Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, kata kuasa di situ dipakai kata dunamis. Apa maksudnya? Kata dunamis punya arti power, kekuatan, kuasa. Itu arti kata dunamis. Nah, dari kata dunamis muncul 3 kata yang kita kenal. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita saja dari kata dunamis ini. Saudara masih ingat tentunya dari kata dunamis muncul 3 kata yang kita kenal sekali. Yang pertama adalah kata dinamit. Nah, kata dinamit ini punya arti apa sih? Dinamit itu kan menunjukkan sesuatu yang punya daya ledak, punya kekuatan untuk meledak. Itu dinamit. Baru-baru ini hotelnya Donald Trump dirobohkan dengan menggunakan dinamit. Bagaimana gedung yang bertingkat, gedung yang tinggi itu, saudaraku, ya bisa roboh, bisa runtuh dengan cara apa? Dipasang dinamit. Jadi, saudara, kata dunamis itu punya pengertian bahwa kalau kita disengat dengan kuasa ini, dengan kuasa kebangkitan Yesus, maka kita akan menjadi orang-orang yang eksplosif. Kita punya daya ledak, kita punya kuasa, kita punya kekuatan yang mampu menerobos apa aja. Saya tidak tahu apa yang sedang menghadang perjalanan hidup saudara. Mungkin ada banyak gunung-gunung, bukit-bukit masalah, pergumulan, persoalan yang saudara sedang hadapi. Tapi percayalah, kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka kuasa ini akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saudara sanggup menerobosi semua persoalan dan rintangan saudara dan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Sebabnya hari ini saudaraku, penting sekali untuk kita mengalami kuasa kebangkitan ini. Yang kedua dari kata dunamis itu muncul kata dinamo. Dinamo ini bicara tentang apa sih? Dinamo ini bicara tentang bahwa sesuatu kalau disengat dengan kuasa kebangkitan. Seseorang kalau disengat dengan kuasa kebangkitan, kalau mengalami kuasa kebangkitan, kalau hidup kita mengalami kuasa kebangkitan, maka ada daya konstan. Dinamo itu memberi daya konstan, saudaraku. Saya ingat waktu saya kecil punya sepeda. Nah, lampu di sepeda itu saudaraku digerakkan atau sinarnya, cahayanya itu dihasilkan dari dinamo yang dipasang di roda bagian depan. Jadi ketika roda sepeda itu bergerak, maka dinamo akan bergerak dan dia akan menghasilkan cahaya yang konstan. Saya percaya hari ini saudaraku bahwa setiap orang kalau dia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa itu juga akan membuat kita punya daya konstan. Ingat, kekristenan itu bukan sprint. Kekristenan itu adalah maraton. Dibutuhkan daya tahan, saudaraku, yang terus menerus, yang konsisten, yang konstan. Nah, ada banyak orang-orang Kristen atau anak Tuhan, orang percaya yang sudah percaya Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, tapi mereka tidak punya konsistensi dalam kekristenan mereka. Mereka nggak punya daya konstan. Jadi kekristenannya up and down. Kadang up, kadang down. Masalahnya banyakkan downnya daripada upnya. Jadi banyak kita ketemu orang Kristen yang ya maju mundur, ya kan, timbul tenggelam, ya kan, mut-mutan, ya kan. Itu kenapa sih? Karena jangan-jangan kita jarang disengat oleh kuasa kebangkitannya Yesus. Kita nggak pernah ngalami kuasa kebangkitan. Kita cuma tahu Yesus bangkit, kita percaya Yesus bangkit, tapi kita nggak ngalami kuasa itu. Kita nggak ginosko dengan kuasa kebangkitan itu. Saya percaya kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saudara akan mengalami konsistensi. Saudara punya konsistensi, saudara punya kekuatan untuk saudara terus melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan dalam konsistensi. Saudara akan jadi anak Tuhan yang konstan. Apapun yang terjadi, kesulitan, badai, tantangan apapun, saudara akan tetap terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Saudara akan tetap bergairah untuk tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga dari kata dunamis itu muncul kata yang kita kenal, dinamis. Nah, apa itu dinamis? Dinamis itu berarti tidak statis. Kalau saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan, kita bukan sekedar tahu dan percaya Yesus
bangkit, tapi kita mengalami kuasa yang pernah membangkitkan Yesus itu, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dinamis, yang tidak statis. Kekesan kita pasti akan berubah dari waktu ke hari, waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ada sebuah progres yang bagus dalam kehidupan kita. Hidup kita gak begitu-begitu aja, kekesan kita gak begitu-begitu aja. Kita akan terus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Kita terus bertumbuh, kehidupan kita pasti gak statis. Itulah yang terjadi kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu. Nah, tidak heran akhirnya saya mengerti kenapa ini yang diteriakan oleh Paulus. Ini yang disampaikan, dinyatakan oleh Paulus. Kerinduanku yang terbesar, obsesiku yang terbesar, keinginanku yang terbesar. Satu-satunya yang kuinginkan dalam kesan ini adalah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Haleluya. Sekali lagi saya berdoa supaya saudara mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang membangkitkan dan menghidupkan kehidupan saudara. Supaya kemudian kita menjalani kesan ini tidak biasa-biasa, saudaraku. Saudara punya daya ledak yang luar biasa, punya impact yang dahsyat. Saudara punya daya konstan dalam kesan saudara. Dan saudara punya daya dinamis. Saudara berubah, saudara bertumbuh dalam kehidupan saudara. Nah, saya ingin akhiri dengan ini, saudaraku. Apa yang seringkali menghalangi sebenarnya? Kenapa seringkali kuasa kebangkitan Yesus itu, kuasa kebangkitan yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tidak kita alami? Kita percaya Yesus bangkit. Kita tahu Yesus mati dan Dia bangkit, tapi kita nggak mengalaminya. Mungkin tiap tahun kita rayakan kebangkitan Yesus pada hari Paskah, tapi kita nggak mengalaminya. Mengapa? Nah, ini yang kita mau bahas. Jangan-jangan ada penghalang yang menghalangi kita sehingga kita nggak mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu. Nah, dari bagian firman Tuhan ini kita menemukan ada dua penghalang, minimal ada dua penghalang. Yang ini yang saya mau sodorkan kepada saudara. Mungkin saudara bisa menemukan penghalang yang lain, tapi dalam kesempatan ini saya cuma mau menyodorkan kepada saudara dua penghalang terbesar sehingga kita nggak mengalami kuasa kebangkitan seperti yang dialami oleh Paulus, sehingga kesan kita mengalami revival, kehidupan kesan kita mengalami kebangunan rohani, kita terus bergelora kepada Tuhan. Nah, jangan-jangan ada penghalangnya. Apa penghalang yang pertama? Di ayat-ayat sebelumnya Paulus sudah sampaikan itu. Dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh tadi saya katakan bahwa Paulus menjabarkan atau menjelaskan kepada kita semua kebanggaan lahirianya. Paulus menjabarkan di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh bagaimana pencapaian dan prestasi-prestasi lahiriah yang telah dicapai, yang telah diraih oleh Paulus dalam kehidupannya. Nah, ternyata saudaraku, ini merupakan penghalang. Saya tidak anti dengan prestasi. Saya tidak anti dengan kebanggaan lahiriah. Tapi yang salah adalah ketika kita bertumpu, ketika kita mengandalkan, ketika kita mulai bergantung kepada semua kebanggaan lahiriah kita. Kita mulai bergantung dan bersandar kehidupan kita kepada semua prestasi dan pencapaian kita. Mari saya beritahu kepada saudara, puji Tuhan buat semua prestasi dan pencapaian kita. Tapi berbahaya ketika kita mulai mengandalkan semua kebanggaan lahiriah dan prestasi pencapaian kita. Nah, ini yang bisa menghalangi saudara dan saya untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ini yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Paulus katakan gini, semua yang pernah kubanggakan, kebanggaan lahiriahnya, pencapaian dan prestasi, telah kuanggap sampah katanya. Telah kuanggap sebuah kerugian. Dulu Paulus menganggap itu sebagai sebuah keuntungan dan kebanggaan yang bisa membuat dia bermegah, dia bisa berdiri, dia mulai membangun kehidupan dengan dasar dan fondasi semua kebanggaan lahiriahnya. Tapi ketika dia ada dalam Kristus, dia mengerti bahwa semua itu gak ada artinya. Hari ini, saudara, apakah saudara dan saya masih mengandalkan semua kebanggaan lahiriah kita? Puji Tuhan kalau hari ini saudara diberkati Tuhan. Saudara menjadi orang yang kaya raya, saudara menjadi orang yang pintar, saudara sukses mungkin dalam usia muda, bisnis, pekerjaan saudara sukses. Puji Tuhan buat semua itu. Puji Tuhan kalau mungkin saudara dilahirkan dari keluarga yang mungkin punya kekuatan lahiriah yang luar biasa yang bisa mendukung saudara dalam kehidupan. Puji Tuhan, tidak salah dengan semua itu.
Tapi yang salah adalah ketika kita mulai menjadikan semuanya itu dasar dan pondasi kita berpijak dalam kehidupan. Ketika kita mulai menjadikan semuanya itu menjadi sebuah modal kekuatan untuk kita menghadapi semuanya. Dan kita mulai gak bergantung lagi kepada Tuhan dan kuasa kebangkitannya itu. Itulah yang membuat akhirnya kita gak alami lagi. Karena kita terlalu bergantung dan mengandalkan itu semua. Saya teringat kehidupan seorang yang bernama Musa dalam Alkitab. Musa hidupnya katanya 120 tahun. Dan kalau sudah pelajari hidup Musa, sudah akan mengerti bahwa hidup Musa dibagi menjadi 3 babak kan. 120 tahun dibagi 3 babak. Jadi 40, 40, 40. Babak pertama 40 tahun, babak kedua hidup Musa dalam 40 tahun, dan babak yang ketiga 40 tahun. Kalau sudah mempelajari Kisah Rasul pasal yang ke-7, coba kita lihat bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang ke-7, dalam ayat yang ke-22, Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-22, coba kita perhatikan apa yang Alkitab jelaskan kepada kita. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Musa ini 40 tahun pertama dalam babak hidup Musa, Musa tumbuh menjadi seorang yang sangat berhikmat, sangat berkuasa karena dia dididik dalam segala ilmu pengetahuan Mesir. Dan ingat, Mesir pada waktu itu adalah negara adik kuasa. Jadi pusat dunia ada di Mesir, pusat pengetahuan, pusat kebudayaan. Jadi Musa ketika dia diangkat sebagai anak daripada putri Firaun, dia kemudian dibesarkan dengan semua fasilitas yang luar biasa. Itu yang membuat Musa tumbuh menjadi seorang yang hebat dalam perkataan, kata dalam perbuatan, karena ilmu pengetahuan Mesir dia kuasai semua. Ayat yang ke-23 dari Kisah Rasul pasal 7. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudara, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Jadi pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin kau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Jadi saudara, Musa begitu hebat. 40 tahun pertama dalam hidup Musa begitu luar biasa. Dia coba keluar dengan semua kemampuan, dengan kekuatan dan modal pengetahuan yang dia miliki, dengan semua karisma lahiriah yang dia miliki, dengan semua kebanggaan lahiriah yang dia miliki. Tapi ternyata gini, dia ditolak. Dia gagal. Dia menemukan bahwa ketika dia lakukan semua itu dengan kemampuan dan kekuatannya, dengan semua kebanggaan lahiriah, dia gagal. Dan kegagalan itu membuat Musa harus pergi, lari dari tanah Mesir. Dia menjadi sebuah orang pengembara di padang gurun Sinai katanya. 40 tahun babak kedua dalam hidup Musa jalani. Di tanah Midian, di padang gurun Sinai itu gak ada apa-apa saudara. Kalau saudara pernah ke sana, itu tempat tandus, gak ada apa-apa. Gak ada yang bisa Musa terapkan. Ilmu Mesir apa yang Musa bisa pakai di sana? Gak laku semuanya itu. Tapi tahukah saudara, 40 tahun babak kedua hidup Musa, Tuhan mengajar kepada Musa sesuatu yang luar biasa. Bahwa semua yang dia bisa andalkan, semua yang dia pernah andalkan, kebanggaan lahiriahnya, pengetahuan, kepintarannya, fasilitasnya sebagai anak Firaun, semua gak ada apa-apanya. Sampai satu hari di akhir daripada 40 tahun kedua dalam hidup Musa, Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui semak belukar yang menyala, semak duri yang menyala. Musa takjub melihat penglihatan itu. Tapi sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin beritahu kepada Musa lewat penglihatan semak belukar yang menyala itu? Tuhan cuma mau bilang begini sama Musa, Musa, kamu itu seperti semak duri ini, kamu seperti semak belukar ini. Gak ada apa-apanya, semak belukar ini gak punya apa-apa, gak ada apa-apanya, gak menarik sedikit pun. Tapi apa yang membuat kamu kagum dan takjub dengan semak belukar ini? Bukan semak belukarnya, tapi karena ada api yang membakar dan semak belukar ini tidak menyala. Apa yang membuat semak belukar ini membuat engkau takjub dan kagum? Yang membuatnya bukan semak belukarnya, tapi karena ada Allah di dalam semak belukar itu.
Pelajaran penting yang Tuhan mau kasih tahu buat Musa adalah hidupmu seperti itu. Hidupmu gak ada apa-apanya. Semua kepintaranmu tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak ada di dalam hidupmu. Kalau engkau gak ngandalin dia. Hidup Musa berubah di 40 tahun kedua. 40 tahun ketiga dalam hidup Musa. Musa luar biasa saudara. Musa mimpin bangsa Israel yang luar biasa. Dia angkat tongkat, seluruh tanah Mesir penuh dengan lalap. Dia angkat tongkat, Mesir gelap gulita. Dia sentuh sungai Nil dengan tongkatnya. Air sungai Nil menjadi darah. Dia sentuh laut Tebrau. Laut Tebrau terbelah saudaraku. Dia sentuh bukit batu keluar air. Musa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Bukan karena Musanya yang hebat, tapi karena ada Tuhan yang hebat yang bekerja di dalam hidup Musa. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Kenapa seringkali kita tidak mengalami kuasa kebangkitan? Karena jangan-jangan ada penghalangnya. Penghalangnya adalah kebanggaan lahiriah kita. Pencapaian prestasi lahiriah kita yang mesti terus kita andalkan, kita bergantung kepadanya. Dan itu yang menjadi penghalang untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Selama saudara merasa bisa dalam hidup saudara, herannya Tuhan akan sulit bekerja dalam hidup saudara. Tapi waktu saudara berserah kepada Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan dapat bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan saudara. Dan penghalang yang kedua, yang terakhir adalah, kenapa seringkali kita gak mengalami kuasa kebangkitannya? Karena Paulus katakan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ada kebenaran diri sendiri yang terus kita pertahankan. Ada banyak orang hari ini gak mengalami kuasa kebangkitan karena mereka terus hidup dengan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran yang sejati, bukan kebenaran dari Tuhan. Hari ini saudaraku, singkirkan semua penghalang dalam hidup saudara. Biarlah kuasa kebangkitannya menyengat kita, menyentuh kita lagi, membakar kita lagi, membangkitkan kita lagi, sehingga kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dibangkitkan, yang terus bergairah, yang terus menyala-nyala buat Tuhan, sehingga hidup kita bisa berdampak hebat dan menjadi berkat buat orang lain. Saya berdoa dalam kesempatan ini supaya saudara dimanapun saudara berada dan mendengarkan firman Tuhan ini, kuasa kebangkitannya menyengat saudara lagi, sehingga saudara membangkit hari ini untuk berkarya, melakukan sesuatu yang dahsyat, karena Tuhan mau memakai hidup saudara. Singkirkan penghalang-penghalangnya, kebanggaan lahiriah kita, dan semua kebenaran diri kita yang tidak laku di hadapan Tuhan. Ada banyak orang hidup dengan prinsip diri sendiri. Hidup dengan prinsip itu bagus, tapi masalahnya adalah prinsip itu prinsip Tuhan bukan. Prinsip kebenaran firman Tuhan bukan. Hari ini singkirkan semua penghalangnya supaya saudara mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara mati itu juga akan membangkitkan kehidupan saudara. Selamat mengalami kuasa kebangkitannya. Selamat menyingkirkan semua penghalang-penghalang dalam hidup saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang bukan hanya mati buat kami, tapi Engkau Tuhan yang bangkit. Dan kebangkitanmu itu bukan sekedar kami rayakan. Kebangkitanmu bukan sekedar kami peringati, tapi kuasa yang pernah membangkitkan Engkau dari antara mati itu harus kami alami. Kami rindu mengalaminya Tuhan, supaya kuasa yang sama yang pernah membangkitkan Yesus juga membangkitkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah menjadi kehidupan yang menggenapi seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang mengalami terobosan-terobosan ilahi. Kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam apapun Tuhan. Karena ada pribadi yang disengat dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini ada banyak penghalang yang kami tidak singkirkan, yang kami masih pertahankan, itu yang membuat kami sulit mengalami kuasa kebangkitan. Tapi hari ini kami mau supaya Tuhan tolong kami, supaya kami diberi kemampuan oleh Tuhan. Kami menyingkirkan semua penghalang-penghalang untuk kami mengalami kuasa kebangkitan. Kebanggaan lahiriah yang kami andalkan. Kebenaran diri yang terus masih kami pertahankan. Supaya semuanya itu digantikan oleh kebenaran Tuhan yang sejati. Supaya kemudian kuasa Tuhan yang bekerja melalui hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Bekerjalah, tolonglah kami Tuhan. Lakukanlah yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kami semua. Berkati umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Dan biar mereka hari ini bangkit bersama dengan Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua. God bless you.